Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Setelah membahas tentang Pendeta Dekingares bertanya kepada Patrice Allegro, apakah Allah Islam dan Kristen sama, dan dengan penjelasan metafisis seperlunya, mari kita beralih ke pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya landas pikir dari pertanyaannya Pendeta Dekingares? Jadi landas pikirnya apa sampai dia bisa bertanya seperti itu ya? Pertanyaan penting, karena para teolog reformed seperti DKMBM, siapa lagi, Rumampu, Patrick Smith, itu mereka mendasarkan metafisika yang berbeda, namanya presuposisionalisme. Nah, kali ini adalah kita menjelaskan posisi Katolik ya. Saya akan menunjukkan bahwa posisi Katolik, Thomisme itu lebih superior dibandingkan dengan posisi Protestan dengan Cornelis Van Til. Jadi ketika Fides et Ratio bertemu di persimpangan jalan, ya. Kita ini sekarang ini orang Kristen, terutama di dunia sosial media yang semakin meluap, kita berada di hadapan sebuah percabangan jalan dalam lanskap pemikiran Kristen kontemporer. Di satu sisi kita temukan pendekatan yang berkembang luas di kalangan Protestan Reformed seperti MYM, Dekingares. Itu namanya presuposisionalisme, seperti yang dirumuskan oleh Cornelius Van Til. Di sisi lain, berdiri teguh tak tergoyahkan, Thomisme, dari warisan intelektual dari Santo Thomas Aquinas yang telah membentuk teologi Katolik selama berabad-abad. Jadi tiba-tiba muncul Cornelius Van Til. Dia mau mencoba mengorek-ngorek Thomisme. Mari kita lihat. Sekilas, kalau dilihat sekilas, presuposisionalisme itu tampaknya menjanjikannya. Dia menawarkan jawaban cepat terhadap skeptisisme modern, dengan menegaskan bahwa seluruh pengetahuan hanya mungkin jika terlebih dahulu menerima kebenaran iman Kristen. Jadi, you terima bahwa Kristen benar dulu, baru bisa mengerti. Jadi tanpa Allah, kata Van Til, tidak ada pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi di balik kepastian retoris ini tersembunyi sebuah masalah mendasar yang tidak boleh kita abaikan. Ada masalah besar, pengingkaran terhadap kemampuan akal budi manusia untuk mengenal kebenaran melalui ciptaan. Nah, ini masalahnya. Van Til itu menolak apa yang disebut natural theology atau teologi alami, menyangkal bahwa manusia dapat mengenal Allah hanya melalui dunia ciptaan dan cahaya akal budi. Dia memulai dengan presuposisi, artinya praanggapan, presuposisi iman, bukan dengan realitas yang dapat diamati. Jadi kita melihat sesuatu, Van Til itu langsung bilang harus ada Tuhan dulu. Jadi tidak lihat itu. Sudah mulai dengan praanggapan bahwa Tuhan ada. Ya. Dan disinilah letak perbedaan mendasar dengan Thomisme. Bagi Aquinas ada tatanan pengetahuan, ada tingkat-tingkat pengetahuan. Kita mulai dari yang bisa dikenal oleh indera, mata menangkap ini, tangan meraba. Kita mulai dari situ. Ya. Dunia yang bergerak, berubah dan tidak mandiri, dan darinya kita menuju pada yang tidak berubah, tidak bergantung dan mutlak, yaitu Allah sebagai ipsum esse subsistens, keberadaan murni yang berdiri sendiri. Nah, presuposisionalisme justru membalik urutan ini. Dia balik. Ya, makanya Protestan biasa balik Katolik. Jadi dia tidak membangun jembatan dari dunia, misalnya dari sini menuju ke di balik ini, menuju Sang Pencipta, melainkan memulai dari asumsi keberadaan Allah, lalu menolak validitas semua pemikiran yang tidak bersandar padanya. Tetapi dengan melakukan ini, presuposisionalisme itu mengorbankan prinsip dasar dari metafisika. Ini dibuang, dikorbankan, bahwa keberadaan itu justru mendahului pengetahuan. Sesuatu ada dulu baru bisa diketahui, kan? Being mendahului knowing. Ya, itu prinsip dasar metafisika. Bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui
itu pertama-tama harus ada, ya kan? Segala sesuatu yang dapat dijawab. Fantil justru dengan menempatkan pengetahuan di atas keberadaan, dia menjatuhkan dirinya ke dalam jebakan epistemologisme. Ya. Bahkan secara ironis mendekati Kantianisme yang justru dia ingin lawan dari Immanuel Kant. Bahwa kita sudah punya sesuatu dan kita hanya kenal itu saja. Kita tidak pernah kenal dunia luar, kita hanya kenal diri sendiri, kenal kita pun otak sendiri. Idealisme kan. Lebih dari itu, presuposisionalisme ini tidak memberi ruang bagi dialog filosofis yang universal, tidak mungkin. Makanya Protestan itu ajak debat terus, karena tidak bisa dialog. Ya. Seperti kata-kata Deki, kami benar, kamu sesat. Begitu sendiri. Kami benar, kamu sesat. Kami benar, kamu sesat. Ya, Patricius Allegro penyembah berhala, begitu. Karena Patricius Allegro kan bukan Kristen Reform. Ya kalau bukan Kristen Reform itu berhala. Ya. Jadi tidak ada ruang bagi dialog filosofis yang universal. Jadi Protestan itu cocoknya tinggal di planet Mars, bukan di bumi. Jika seluruh penalaran non-Kristen dianggap cacat sejak awal, menurut Deki dan kawan-kawan karena pengaruh Fantil ini, maka bagaimana kita dapat menjangkau hati dan akal budi mereka yang belum mengenal Kristus? Oh, untuk pendeta-pendeta reform, kamu binasa, selesai. Tidak ada istilah. Karena kamu sudah ditetapkan. Jadi, bagaimana kita bisa menyapa ateis, agnostik, bahkan umat beragama lain, jika kita tidak mengakui adanya landasan rasional bersama, namanya common ground, yang berakar dalam martabat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Animal rasionale. Bayangkan. Jadi kalau definisi manusia adalah animal rasionale, kemudian Protestan datang bilang rasio itu sudah rusak total, berarti manusia Protestan itu binatang doang, karena rasionalnya tidak lagi. Bayangkan pemikiran Protestan sebegitu parahnya. Antropologi mereka rusak parah, pesimistik antropologinya. Nah, sebaliknya, Thomisme dengan prinsip gratia non tollit naturam sed perficit, rahmat itu tidak merusak kodrat, tidak menghilangkan kodrat, tapi membangunnya. Itu menegaskan bahwa akal budi manusia tetap berfungsi walaupun telah terluka oleh dosa. Jadi itu beda posisinya di situ. Sejak berabad-abad, gereja mengajarkan bahwa akal budi tetap berfungsi walaupun terluka oleh dosa. Protestan datang tiba-tiba bilang akal budi sudah rusak parah, jadi kita jadi seperti binatang saja. Akal tidak bisa berfungsi lagi karena sudah hancur total. Jadi akal budi manusia tetap berfungsi walaupun terluka oleh dosa dan tetap mampu mengenal bahwa ada yang lebih tinggi, bahwa segala yang ada tidak bisa menjelaskan diri sendiri. Maka jalan akal adalah jalan yang sah untuk menuju Allah, bukan untuk menggantikan iman, tetapi untuk mempersiapkan dan menopangnya. Ya. Gereja sendiri menegaskan hal ini. Konsili Vatikan pertama dan kedua menyatakan bahwa Allah dapat dikenali secara pasti melalui ciptaan dengan cahaya akal budi. Roma bab 1 ayat 20 juga menegaskan, sejak dunia diciptakan, kekekalan dan keilahiannya dapat dikenali dari ciptanya. Ya. Maka natural theology atau teologi alamiah bukanlah kompromi terhadap iman. Natural teologi bukan kompromi iman, melainkan pengakuan terhadap keteraturan ciptaan dan kemampuan akal budi manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Antropologi yang optimis, kalau Protestan itu antropologi pesimis. Jadi, saudara-saudari, Thomisme bukan hanya lebih tua atau lebih klasik dari Fantil, tetapi juga lebih kokoh secara metafisik dan lebih terbuka secara misioner. Ya. Dia tidak meminta kita untuk melompat ke dalam iman dengan mata tertutup, tetapi mengundang kita untuk melihat, merenung, dan menyimpulkan secara rasional bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada. Jadi it's flow by nature, ya. Naturally segala sesuatu. Jadi dengan demikian dialog dengan ateis, agnostik, dan orang beragama lain bisa terjalin. Kalau Protestan tidak bisa, Tuhan masuk dalam kotak dogmanya Protestan, terutama Protestan Reformed, dan tidak bisa keluar dari situ.
Lu keluar langsung Dengares atau MYM pukul kembali. Begitu. Jadi pendeta-pendeta Protestan itu penjaga Tuhan mereka. Itulah ironi Protestantisme. Kembali ke Tuhan yang murni, kembali ke Alkitab yang murni, tapi Tuhannya dikurung dalam 66 buku. Tidak boleh keluar Tuhan. Kau keluar kau bahaya kau. Begitu. Bayangkan ironinya Protestantisme. Maka jika presuposisionalisme menawarkan benteng tertutup bagi yang sudah percaya, jadi kok tutup betul-betul, tidak ada. Tuhan tidak bisa keluar, tidak bisa luarnya bisa di sini saja. Tuhan tidak bisa keluar dari kotak dogma Protestantisme ala Van Til. Thomisme justru menawarkan jembatan bagi mereka yang mencari. You mau cari, pakai Thomistik. Kalau pakai Van Til, lu bisa. Dan ini yang paling penting, bukankah Kristus sendiri adalah jembatan antara dunia dan surga? Terus kenapa kamu kasih masuk Tuhan di kampung kotak reformat Calvinis, lalu Tuhan tidak boleh kemana-mana, Tuhan tidak boleh di luar, ini berhala, selesai. Itulah kekurangan dari Vantilianisme. Soli Deo Gloria. Nah, untuk mengenal Van Til, saya mengajak kita melihat secara teknis apa keunggulan Thomisme dibandingkan dengan Vantilianisme. This is Van Til's theology overview. Teologi Van Til. Pengamatan sepintas terhadap teologi Van Til. Ada yang tertarik? Silakan. Jadi ini juga semacam pembelaan Thomistik terhadap teologi alamiah, teologi natural. Dan ini adalah bantahan langsung terhadap penolakan Van Til terhadap kapasitas akal untuk mengenal Tuhan terlepas dari wahyu khusus. Nah, itu berakar pada realisme metafisik, analogi entis, dan prinsip dasar bahwa keberadaan dapat diketahui. Begitu. Kalau Van Til, kita tidak bisa tahu, harus bahwa Tuhan ada dulu baru kita tahu. Nah, mari saya menyodorkan 5 poin. Yang pertama, pengertian dari natural theology itu sendiri, atau teologi alami. Teologi alami ini adalah disiplin ilmu yang berusaha mengenal Tuhan melalui cahaya alami akal budi, tanpa bantuan ilahi. Maksudnya bagaimana orang mengenal Tuhan tanpa perlu membaca kitab suci dulu, dekat dulu. Bahwa Tuhan ada dan adalah satu, dan kebenaran lain tentang Tuhan dapat dibuktikan dengan akal. Itu kata Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae Pars Prima, question prima, dan artikel tertia. Nah, karakter atau ciri-ciri dari ciri khas, karakteristik utama dari teologi natural ini adalah dia berdasarkan akal, bukan iman dulu. Kalau iman itu sudah teologi yang murni. Kalau teologi natural dia berdasarkan akal, dia filosofis, bukan teologis, tapi teratur dan terarah ke teologi. Kemudian bekerja dari efek menuju penyebab. Namanya a posteriori. Sesuatu sudah ada, baru tidak mengasumsikan sesuatu, tapi tangkap dulu apa yang ada. Dan berkaitan dengan preambula fidei, artinya kebenaran yang dapat diakses sebelum iman. Jadi sebelum beriman ada sesuatu yang benar dulu. Begitu. Seperti keberadaan Tuhan, kesatuan Tuhan, kekekalan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya. Itu maksudnya tanpa wahyu akal budi bisa sampai seperti itu. Ya. Nah, ini sangat kontras dengan presuposisi dari Van Til, presuposisionalisme dari Van Til yang bersikeras bahwa Tuhan harus diasumsikan dulu, harus dipresuposisi, dan bahwa akal tanpa bantuan tidak dapat membuktikan apapun yang dapat diandalkan, apapun yang dapat dipercaya. Jadi akal itu hancur, jadi tidak bisa berpikir. Kita hanya bisa berasumsi, memang Tuhan ada. Hati-hati. Kelihatan menarik, tapi ya. Nah, itu pertama, apa itu teologi natural. Kemudian landasan filosofis dalam Thomisme. Itu namanya realisme metafisik. Metafisika yang percaya bahwa segala sesuatu itu ada, nyata ada, objektif ada. Bukan sekedar kalau misalnya metafisika idealisme, misalnya Immanuel Kant, itu tidak ada yang nyata, dia hanya ada dari ide saja. Ya. Nah, Thomisme ini menegaskan bahwa keberadaan atau ens itu adalah objek yang tepat dari intelek. Jadi
akal kita punya objek, yaitu ada itu sendiri, sesuatu sesuatu yang ada. Semua hal yang ada bisa dipahami, segala sesuatu yang ada itu bisa dimengerti, ya. Intelligibilia sunt in actu, bisa dipahami. Karena itu akal manusia bisa naik dari keberadaan yang sementara, kontingen, menuju ke keberadaan yang niscaya, ya, yaitu Tuhan sendiri. Niscaya ini ya wajib al-wujud kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia versi Arab, wajib al-wujud. Kalau yang ini tidak wujud yang tidak wajib, tapi ada wujud wajib, keberadaan yang niscaya, dari ciptaan ke pencipta. Nah, kerangka metafisik ini sangat penting karena tidak bergantung pada kitab suci, sama sekali tidak bergantung pada kitab suci untuk menegaskan keberadaan Tuhan. Jadi kitab suci tidak ada juga, ini dia tetap benar begitu. Orang belum tulis kitab suci misalnya, tetap benar bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu ya begitu, maha esa, maha baik. Kemudian ini menghormati integritas alam dan pengetahuan tentang sebab akibat. Jadi sebenarnya menghormati pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, geografi dan seterusnya dihargai karena jalan menuju pengetahuan. Nah, integritas alam dan pengetahuan tentang sebab akibat. Itu realisme metafisik, ya. Yang kedua itu tentang actus essendi, tindakan berada. Tindakan untuk berada, tindakan keberadaan. Namanya esse. Metafisika Aquinas ini berpusat pada ini. Kata kunci dari metafisika Aquinas itu pada esse, tindakan keberadaan. Semua makhluk berpartisipasi dalam keberadaan dengan menerima keberadaan, sedangkan Tuhan sendiri adalah keberadaan itu sendiri. Jadi esse, Tuhan itu esse, dan makhluk semua yang lain mendapat esse dari Tuhan, mendapat esse dari Tuhan. Kita terima dari Tuhan, sementara esse itu dia sendiri ada. Tuhan adalah eksistensi itu sendiri, atau Tuhan adalah keberadaan itu sendiri, sementara manusia menerima keberadaan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu ipsum esse subsistens, sementara manusia itu esse accidens, keberadaannya esse contingens. Tidak wajib ada, manusia tidak wajib ada, Tuhan itu wajib ada. Wujud al-wajib, al-wujud wajib, kayak gitu, wujud yang wajib, sementara manusia itu wujud yang tidak wajib, ya. Oke. So, dalam Summa Theologia part 1, pertanyaan kedua, artikel ketiga, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang bergerak digerakkan oleh yang lain. Segala sesuatu yang bergerak digerakkan oleh yang lain. Ini bagaimana kita melihat sesuatu, mengetahuinya, lalu sampai pada kesimpulan tentang sesuatu yang tidak bisa lagi ada lagi di baliknya. Karena itu disebut de cinque vie, 5 jalan menuju Tuhan. Itu dari jalan gerak. Jadi segala sesuatu pasti ada penyebab. Segala sesuatu yang bergerak itu digerakkan oleh yang lain, terus menerus. Tapi kita tidak bisa sampai pada regress of infinity. Harus ada satu, karena infinitas dari gerak itu tidak mungkin, kan? Harus ada satu yang memang tidak digerakkan lagi. Kemudian kausalitas, penyebab. Segala sesuatu yang ada itu disebabkan oleh yang lain. Dia disebabkan oleh yang lain terus menerus sampai pada satu yang tidak disebabkan lagi. Sebab yang tidak disebabkan. Kemudian kontingensi, segala sesuatu itu bergantung pada yang lain. Saya bergantung pada ini, bergantung pada viewers di TikTok, dan viewers di TikTok bergantung pada sini, dan seterusnya sampai ada yang tidak bergantung pada yang lain. Dia bergantung pada dirinya sendiri. Kemudian derajat kesempurnaan. Ada satu titik kesempurnaan tertinggi, dan kita semua yang lainnya ada di titik-titik itu. Ada yang kurang sempurna, ada yang sedikit lebih sempurna, tapi ada satu patokan sempurnaan tertinggi. Itu Tuhan. Kemudian segala sesuatu itu punya tujuan. Sampai ada yang tujuannya di dalam dirinya sendiri. Karena tidak mungkin tujuan di luar sampai regress of infinity itu memaksa akal budi harus memberi satu ini. Bahwa memang ada satu tujuan yang tidak punya tujuan di luar diri,
Ada kesempurnaan yang sudah sempurna dalam dirinya sendiri sehingga tidak perlu cari lain lagi. Ada ketergantungan yang bergantung dari dirinya sendiri. Ada penyebab yang disebabkan oleh dirinya sendiri, dan ada gerak yang menggerakkan dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut Tuhan. Nah, masing-masing kelima jalan ini menunjukkan bahwa makhluk ciptaan tidak mencukupi di dalam dirinya sendiri. Selalu ada ketergantungan dan lain. Karena itu membutuhkan penyebab pertama atau makhluk yang niscaya, wujud wajib. Ya. Butuh causa prima, butuh penyebab yang pertama. Gitu. Itu tentang tindakan keberadaan tadi. Nah, yang ketiga adalah bukti rasional dan presuposisi. Ya. Van Til itu bersikeras bahwa hanya kekristenan yang memungkinkan pengetahuan, yaitu bayangkan egoisnya Van Til. Hanya kekristenan yang memungkinkan pengetahuan. Tapi ini adalah fideisme epistemologis sebenarnya, bukan demonstrasi. Dia tidak menunjukkan bahwa kenapa hanya Kristen saja. Tapi ini fideisme epistemologis. Teologi natural Thomistik menjawab, kita harus beralih dari apa yang lebih diketahui oleh kita ke apa yang bisa dikenal dengan sendirinya, bisa dikenal dengan diri sendiri. Aquinas, ya itu kata Aquinas. Nah, metode atau cara Aquinas mencapai pengetahuan itu dimulai dari sebab yang dapat diamati atau akibat yang dapat diamati. Misalnya gerakan, perubahan, urutan, dan bergerak ke tujuan transenden yang melampau yang ada. Lalu menggunakan prinsip nalar yang cukup. Tidak ada yang bisa menjadi penyebab dirinya sendiri. Itu prinsip akal budi kan. Dan menawarkan kebutuhan metafisik, bukan konstruksi psikologis atau kultural. Tidak ada kebutuhan tentang sesuatu yang melampaui yang kelihatan ini. Bukan sekedar konstruksi mental atau konstruksi dari kebudayaan. Ya, ternyata di TikTok saya dilaporkan ya kena ban. Kemudian kesalahan dari presuposisionalisme, Van Til mengasumsikan Tuhan untuk membuktikan Tuhan. Dia mengasumsikan Tuhan untuk membuktikan Tuhan. Jadi ini melanggar prinsip demonstrasi non-sirkular. Jadi prinsip ini adalah Anda tidak dapat membuktikan apa yang Anda asumsikan. Anda tidak dapat mencapai kesimpulan ontologis dari kebutuhan epistemik saja. Nah, Thomisme berpendapat bahwa Tuhan bukan sekedar anggapan pengetahuan, tetapi dasar metafisik dari semua makhluk. Nah, Thomistik itu tidak hanya melayang-layang saja, ada dukungan Alkitab dan magisterium untuk teologi natural. Bertentangan dengan pandangan Van Til, teologi alam ditegaskan oleh kitab suci dan magisterium. Ada saksi Alkitabiah, Roma bab 1 ayat 20, kebijaksanaan bab 13 ayat 5. Silakan baca. Dari pengajaran magisterium ada dari Vatikan I ada Dei Filius artikel 2 dan Vatikan kedua Dei Verbum artikel 6. Nah, signifikasi teologis dari teologi natural ini adalah fondasi untuk evangelisasi dan dialog antaragama, karena teologi natural memberikan kesamaan antara orang percaya dan tidak percaya dan menegaskan universalitas kebenaran dan kejelasan penciptaan. Juga ada perlindungan terhadap fideisme, karena fideisme artinya iman tanpa alasan itu dikutuk oleh gereja. Dan metode Van Til dalam menyangkal akal alami berhimpitan langsung dengan fideisme dan berisiko mengubah kekristenan menjadi lompatan irasional, bukan persetujuan yang masuk akal, bukan persetujuan dari nalar. Kemudian juga sebagai persiapan untuk iman, preambula fidei, teologi natural mempersiapkan jiwa untuk iman dengan membangkitkan keajaiban, sense of wonder, mengenali keteraturan, ordo, dan mengintuisi tujuan, telos. Kemudian teologi natural juga menjadi pertahanan terhadap saintisme dan skeptisisme. Argumen Thomis dari kontingensi, keteraturan, dan finalitas ini menentang materialisme ateis yang lebih ketat daripada presuposisi transendental belaka. Ya saudara-saudariku, sistem Van Til memang gagal secara metafisik dengan membalikkan urutan pengetahuan dan keberadaan, dan secara epistemologis dengan mengandaikan apa yang harus ditunjukkan. Jadi dia mau menunjukkan Tuhan tapi mengandaikan Tuhan itu.
Fideisme ini tidak konsisten dengan hukum alam dan teologi natural, dan dengan demikian tidak bisa mendukung pandangan dunia Katolik yang koheren. Thomisme, kenapa dia lebih unggul? Karena justru menghormati akal manusia yang diciptakan, makhluk ciptaan, menunjukkan Tuhan dari keberadaan, dan mempersiapkan jiwa untuk dengan bebas menerima kepenuhan wahyu. Jadi, kasih karunia tidak menghancurkan kodrat, tetapi menyempurnakannya, kata Santo Thomas Aquinas. Jadi, kalau belum paham, silahkan belajar terus. Tinggalkan Fantinianisme dan segera rangkul Thomisme.